Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak hebat. Bertemu kembali kita hari ini untuk belajar matematika bersama ya. Dari kemarin kita sudah masuk materi debit air. Minggu kemarin sudah kalian banyak latihan memasukkan satuan-satuan ke dalam rumus debit air. Volume, kemudian waktu, kemudian debit air ya. Waktu sama dengan volume per debit air, volume sama dengan waktu dikali debit air sama dengan volume per waktu. Nah, hari ini kita masih di dunia debit air, tapi kita masuk ke konversi debit air. Konversi debit air tidak jauh berbeda dengan materi konversi kecepatan. Ya, sudah siap? Oke, ya. Duduk yang tenang, fokus, lihat ke depan, pahami, insya Allah gampang untuk mempelajarinya. Oke, untuk konversi debit air ini ada dua satuan yang perlu kalian kuatkan dulu. Ya, di buku paket ESPS di awal-awal di bawah judul debit, di situ kalian langsung dikuatkan berkenaan dengan satuan volume. Ya, di situ kalian dikuatkan berkenaan dengan satuan volume. Yang pertama adalah satuan volume. Satuan volume ini di mana pangkatnya ini adalah pangkat 3 atau namanya adalah kubik. Sentimeter kubik, kilometer kubik di situ, ya. Nah, ini yang harus kalian pahami dulu. Hanya dilihat buku paket halaman 40-41. Di situ bagaimana mulai dari kilometer pangkat 3, kemudian hektometer pangkat 3, kemudian dekameter pangkat 3, kemudian meter pangkat 3, desimeter pangkat 3, sentimeter pangkat 3, dan milimeter pangkat 3. Ini harus hafal satuannya, ya. Nah, karena pangkat 3 berarti turun naiknya di sini adalah nolnya 3 ya, Nay ya. Kenapa? Karena di sini pangkatnya 3. Kalau satuan panjang pangkatnya 1 berarti turun naiknya nolnya bertambahnya 1. Kemudian kalau luas pangkatnya 2 persegi, turun naiknya nolnya 2. Tapi kalau misalnya di konversi debit air berhubungan dengan satuan volume, turun naiknya dia pangkat 3, jadi nolnya ada 3. Contoh, kalau 1 kilometer pangkat 3 berarti berapa hektometer pangkat 3? Tambahkan nolnya 3 di sini. Berarti berapa? 1000 hektometer pangkat 3. Di situ. 1 kilometer berapa dekameter pangkat 3? Di sini tambahin 0. Di sini tambahin 0, di sininya 1. 1 kilometer pangkat 3 sama dengan 1 juta dekameter pangkat 3. Paham sampai situ? Sekarang kalau Miss Yanti tanya 2 meter pangkat 3, nih 2 meter pangkat 3, Miss Yanti tanya berapa sentimeter pangkat 3? Ya, yang Miss Yanti tanya sentimeter pangkat 3. Berarti tambahin dulu di sini sentimeter pangkat 3-nya nolnya 3, kemudian bergeser ke kirinya. Jadi 2 meter pangkat 3 sama dengan 2 cm kubik, 2 juta cm kubik. Ini hasilnya. Paham sampai di sini? Seperti ini. Turunnya kalikan dengan nolnya 3. Kalau naik berarti nolnya 3-nya ke kiri. Contoh, 1 cm pangkat 3 berarti ya, nih berapa desimeter pangkat 3? Berarti ke sini. Tuh, 2, 3. Jadi jawabannya adalah 0,001 desimeter pangkat 3. Itu cara pergeseran mengkonversi satuan volume. Paham sampai di sini? Kalau belum paham geser lagi video Miss Yanti, kalian silakan pahami lagi pelan-pelan, nggak usah terburu-buru, yang penting kalian paham. Oke. Berikutnya dalam satuan volume
yang biasa lebih umum, lebih familiar yaitu satuan liter. Betul nggak? Dari kemarin latihan sama Miss Yanti yang latihan debit air pasti satuannya liter. Kalau nggak liter adalah mililiter, ya kan? Atau kita singkat dengan mililiter seperti ini. Nama lain dari mililiter adalah cc, sentimeter kubik, ya. Kalau liter samanya dengan desimeter pangkat 3 atau desimeter kubik, kalau mililiter samanya dengan sentimeter pangkat 3. Dua hal ini yang biasa sering keluar yang lebih umum. Liter itu samanya dengan desimeter pangkat 3, mililiter itu samanya dengan cc, sentimeter kubik atau sentimeter kubik pangkat 3 ini. Ya, liter sama dengan desimeter pangkat 3, mililiter sama dengan sentimeter pangkat 3 atau cc. Ya, biasa kalau mama misalnya membuat kue, adonannya diberikan susu sebanyak 500 cc. Nah, itu artinya 500 mililiter. Ya, dengan ada takaran mililiternya pastinya kan, ada gelas ukur di situ. Paham sampai sini? Ini dulu yang kalian pahami untuk menuju ke konversi debit air. Satuan volume liter, desimeter kubik, mililiter, sentimeter kubik. Kemudian menggunakan tangga kubik, kilometer pangkat 3, hektometer pangkat 3. Turunnya ditambahkan nolnya 3. Naiknya bergeser 3 kali nolnya. Seperti itu. Oke, paham? Untuk satuan volume. Berikutnya, satuan yang penting sekali harus dipahami dalam konversi debit air adalah satuan waktu. Ini mah udah lancar kemarin saat konversi kecepatan, ya kan? Ada jam, ada menit, ada detik, ya kan? Kalau dari jam menuju menit menuju detik dikali 60. Tapi kebalikannya dari detik menuju jam, menuju menit, menuju jam dibagi 60. Paham ya? 1 jam sama dengan 60 menit. 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Ini cukup kalian pahami. Dan pastinya udah pada lancar anak-anak. Kelas 5 yang keren-keren. Ya, dihafalkan. Turun naiknya 60. Ya. Baik, sekarang satuan waktu sudah lancar. Satuan volume sudah lancar. Sekarang waktunya kita belajar ke konversi debit airnya. Ada 2 tipe. Tipe yang pertama adalah contohnya 6 ya. 6 liter per menit. Kita ubah menjadi berapa mililiter per detik. Nah, ini. Caranya adalah artikan dulu. 6 liter per menit artinya 6 liter per 1 menit. Ingat lagi yang konversi kecepatan? Sama, cuman di sini menggunakan satuan volume. Kalau kecepatan menggunakan satuan panjang, ya kan? Yang ditanya adalah mililiter per detik. Ya. Sekarang, liter ke mililiter. Liter tadi samanya dengan apa, Nak? Desimeter pangkat 3 kan? Mililiter samanya dengan apa? Sentimeter pangkat 3. Nah, sekarang coba. Dari tangga kubik, desimeter ke sentimeter adalah berapa tangga? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. 1 tangga. Berarti 1 tangga itu karena turun dikali 1000. Karena 1 tangganya nolnya 3. 6 kali 1000 per menit ke detik adalah 1 dikali 60 sama dengan 600 per 60 sama dengan berapa? 10. Ini hasilnya.
Ya, itu. Coba dipahami pelan-pelan. Kalau Miss Yanti kecepatan dimundurin volumenya, pahami pelan-pelan di situ sampai kalian paham. Berikutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah contohnya berapa ya? 24 liter per menit. Ya, berapa liter per detik? Gampang, Miss. Iya, coba kita lihat. Artikan dulu, 24 liter per menit artinya 24 liter per 1 menit. Sama dengan berapa liter per detik. Oke. Sekarang liter ke liter satuannya sama. Kalau satuannya sama, ya angkanya pun sama. Simpen deh. 24 per 1 menit, 1 dikali 60. Sama dengan 24 per 60. Bisa disederhanakan, Miss. Masing-masing dibagi 6. Ih, pinter, boleh. 24 dibagi 6, 4. 60 dibagi 6, 10. Miss, aku sederhanakan lagi jadi 2 per 5. Oke, boleh. Atau 0,4, Miss. Iya, boleh. Itu jawabannya. Ya. Nah, contoh yang terakhir dari Miss adalah kita coba berapa ya? Kita coba 5 ml per detik. Kita ubah menjadi jam. Mohon maaf kok jam. Liter per menit. Nah, mililiter jadi liter, detik menjadi menit. Kita artikan dulu. 5 ml per detik artinya 5 ml per 1 detik. Nah, kita ubah menjadi liter per menit. Nah, sekarang dari mililiter ke liter. Kalau tadi liter ke mililiter kan dikali 1000. Nah, yang sekarang dari mililiter ke liter karena naik berarti dibagi. 5 dibagi 1000 per 1 dibagi 60. Oke, keduanya kita jadikan pecahan. 5 per 1000 dibagi 1 per 60. Oke, sekarang masih ingat konsep dari pembagian dalam pecahan tidak bisa dilakukan tapi harus diubah perkalian tapi sebelah kanannya dikali. Miss Yanti turunkan ke sini ya. Sama dengan 5 per 1000 dikali 60 per 1 sama dengan 300 per 1000. Nah, sama dengan berapa 300 per 1000? 300 per 1000 sama dengan kita coret 02, kita coret 02 sama dengan 3 per 10 sama dengan 0,3. Oke. Hampir sama dengan konversi kecepatan ya nak ya. Makanya yang pelan-pelan mengerjakannya yang membedakan adalah satuannya menggunakan satuan volume, yang turun naiknya nolnya adalah 3. Oke, hati-hati terus berlatih, banyak berlatih. Semoga Allah mudahkan untuk memahaminya. Demikian dari Miss Yanti. Berikutnya ada tugas di buku paket. Silahkan kalian kerjakan yang halaman 45. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.